Salam perhubungan luar biasa. Halo teman-teman pejuang sekolah kedinasan, bertemu lagi bersama saya Putra di channel Putra Perhubungan. Baik teman-teman, di video kali ini saya ingin berbagi pengalaman saya mengenai bagaimana sih cara untuk menguasai tes wawasan kebangsaan. Sebagaimana dalam seleksi kompetensi dasar, yaitu tes awal pada saat mengikuti seleksi penerimaan calon taruna itu ada namanya tes seleksi kompetensi dasar. Terdiri dari 3 bagian, yaitu tes wawasan kebangsaan, tes intelijensi umum, dan tes kepribadian. Kalau tahun lalu itu terdiri dari 110 soal yang dikerjakan selama 100 menit. Dulu pengalaman saya tidak mengikuti bimbel sama sekali karena satu, biayanya terlalu mahal, dan kedua, saya ingin belajar melalui media sosial. Triknya yang pertama untuk persiapan mengikuti tes seleksi kompetensi dasar ini, yaitu teman-teman harus banyak-banyak mencari informasi. Baik itu dari media sosial, buku, ataupun dari grup-grup sekolah kedinasan yang kalian akan ikuti. Jadi dulu saya itu memfollow semua grup-grup yang ada di Facebook, Telegram, di sosial media yang membahas tentang sekolah kedinasan ini. Di sana teman-teman akan bertemu banyak teman-teman yang juga memiliki visi yang sama menjadi seorang taruna, dan di sanalah forum untuk berdiskusi dan bertukar pikiran teman-teman. Kemudian setelah saya mengikuti grup, saya juga rajin untuk membuka YouTube. Nah, YouTube ini kalian cari akun-akun yang recommended untuk membahas soal-soal tes seleksi kompetensi dasar. Kemudian trik mengerjakan matematika itu seperti apa, tips trik mengerjakan TIU, dan lain-lainnya itu kalian subscribe, kalian ikuti, kan nanti ada pembahasannya itu, kalian kalau ada waktu senggang kalian bisa sekalian menonton dan belajar. Kemudian di handphone itu atau di PC itu kalian install beberapa aplikasi-aplikasi untuk tes simulasi ya teman-teman. Dan untuk yang di handphone itu juga kalian bisa install di Play Store. Itu begitu banyak aplikasi-aplikasi yang menyediakan materi dan tes simulasi. Jadi dulu kalau saya ada waktu senggang, saya usahakan untuk membuka tes simulasi itu saya kerjakan satu persatu. Jadi intinya semakin kalian mengetahui materi yang kalian pelajari, kemudian banyak berlatih, hasilnya pasti akan maksimal. Kita langsung saja, di sini saya akan rekomendasikan salah satu aplikasi yang berada di Play Store teman-teman. Jadi di sini yang bernama Tes CPNS 2021. Kenapa saya mengambil materi aplikasi ini? Karena materi untuk CPNS maupun sekolah kedinasan itu hampir sama ya teman-teman. Tidak ada bedanya, ada tes wawasan kebangsaannya, ada tes intelijensi umum, dan tes kepribadiannya. Jadi semuanya sama, jumlah soalnya sama, waktu pengerjaannya juga sama. Dan di video kali ini teman-teman, saya hanya membahas mengenai penguasaan atau cara menguasai materi tes wawasan kebangsaan. Untuk materi-materi yang lainnya saya akan buatkan ke video saya yang berikutnya. Oke teman-teman, langsung saja kita mengklik ke materi TWK. Nah, ini dia. Teman-teman, jadi di aplikasi ini sudah menyediakan rangkuman materi mengenai tes wawasan kebangsaan. Jadi teman-teman bisa print materi-materi ini, kemudian teman-teman pelajari di rumah, atau kalian bisa membeli buku, salah satu buku, kemudian kalian catat materi-materi ini, kemudian kalian rangkum. Karena menghafal dibarengi dengan mencatat itu hasilnya akan maksimal daripada hanya menghafal saja ya teman-teman. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi-materi apa saja yang akan atau harus kalian rangkum sesuai dengan soal-soal yang keluar tahun lalu. Pertama yaitu ini membahas tentang Pancasila ya teman-teman. Jadi dulu pernah keluar itu siapa pencetus dari Garuda Pancasila ini, yaitu Sultan Hamid II. Kemudian arti-artinya ini bisa kalian pelajari agar menambah materi kalian. Kemudian ini asal kata Pancasila. Nah, asal kata Pancasila kitabnya diambil dari apa? Jadi di sini saya tidak banyak untuk menjelaskan materi ya teman-teman, hanya
membimbing teman-teman apa saja yang harus dirangkum dan dipelajari. Nah, kemudian pencetusnya Muhammad Yamin diambil dari kitab Negara Kartagama, itu pernah keluar juga. Kemudian langsung ke dasar negara. Jadi dasar negara itu dulu ada 3 yang mencetuskan, yaitu Muhammad Yamin, tanggal berapa, ini pada sidang apa, kalian cari lagi. Terus ini keluar teman-teman, yaitu Pri Kebangsaan, Pri Kemanusiaan, Ketuhanan, Kerakyatan, Pri Kesejahteraan Rakyat, ini keluar teman-teman. Jadi kalian harus hafal Dr. Supomo itu tanggal berapa, kemudian Pancasilanya, dasar negaranya itu seperti apa, keseimbangan lahir batin. Nah, ini dulu sempat keluar, pencetusnya siapa, yaitu Dr. Supomo. Kemudian Insinyur Soekarno pada tanggal berapa beliau memaparkan dasar negara ini, dan 1 Juni ini kemudian disepakati sebagai hari lahir Pancasila. Jadi teman-teman harus hafal juga ya. Kemudian nah ini dasar negaranya Trisila. Awalnya Trisila, kemudian menjadi Ekasila. Terus ini Piagam Jakarta. Kalau Piagam Jakarta sepertinya tidak keluar di tahun-tahun sebelumnya, tapi teman-teman tidak ada salahnya juga untuk merangkum. Kemudian, nah ini juga sempat keluar Muhammad Hatta dan A.A. Maramis, ini dirasakan oleh rakyat pemeluk agama selain Islam mengingat kemerdekaan yang ingin disegerakan. Nah, jadi ketuhanan yang Maha Esa dulu yang awalnya itu di Piagam Jakartanya itu diganti untuk sila pertamanya ya teman-teman. Sebentar. Piagam Jakarta, kita kembali ke Piagam Jakarta. Nah, dulu ini ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluk agamanya, karena begitu banyaknya negara kita terdiri dari beberapa suku, ras, agama. Jadi Insinyur Soekarno atas usul A. Maramis ini mengganti sila yang pertama itu ya teman-teman. Kemudian menjadi sila yang sampai sekarang ini, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini panitia 9 juga harus wajib kalian hafalkan. Kemudian TAP MPR. Nah, TAP MPR ini juga kalian harus hafalkan. Sumber Pancasila itu sumber dari segala sumber. Kemudian di bawahnya itu ada Undang-Undang Dasar 1945. Di bawahnya lagi ada proklamasi, dekret presiden, surat perintah. Nah, ini tanggalnya juga harus kalian hafalkan. Kemudian kita lanjutkan ke filosofi. Filosofi sepertinya tidak pernah keluar dulu. Dasar negara. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman ya. Nah, ini dulu pernah keluar teman-teman, yaitu Kausa Pancasila. Terdiri dari materialis, formalis, efisien, finalis. Nah, materialis ini outputnya yaitu digali dari nilai-nilai masyarakat. Kemudian formalis ini outputnya atau hasil yang dihasilkan yaitu dibentuk atau dimuat dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Efisien itu hasilnya yaitu ditetapkan oleh PKI. Finalis atau tujuannya itu bertujuan sebagai dasar negara. Nah, ini kalian harus hafal ya teman-teman. Kemudian Pancasila sebagai sumber nilai, ada nilai dasar, nilai instrumental, nilai praksis, ini juga keluar di tes tahun lalu. Kemudian 3 nilai Pancasila sesuai dengan Profesor Notonegoro, nilai vital itu apa, nilai kerohanian itu apa. Jadi tahun lalu itu kalau nggak salah nilai vital itu apa, itu pernah keluar teman-teman. Kemudian Pancasila sebagai paradigma pernah juga keluar, kalian catat. Kemudian pembangunan sesuai Pancasila ini sepertinya tidak keluar ya teman-teman ya. Pancasila sebagai, nah ini Pancasila sebagai filsafat. Nah, Pancasila dasar ontologis, dasar epistemologis, dasar aksiologis, ini kalian hafalkan. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini 3 dimensi Pancasila. 3 dimensi Pancasila, dimensi realitas, idealisme, fleksibilitas. Kalian harus catat juga karena tahun lalu ini juga keluar teman-teman. Kemudian susunan sila Pancasila ini juga pernah keluar, yaitu hierarki piramidalnya ini menjiwai, dijiwai. Oke. Nah, ini jika Pancasila tidak dikaitkan dengan sila-sila lainnya. Nah, jika sila 1 saja, dia akan menjadi teokrasi absolut. Kemudian sila kedua, kosmopolitanisme.
Chauvisme untuk sila yang ketiga, sila keempat demokrasi liberal, sila kelima saja itu menjadi komunis. Nah, jadi ini juga pernah keluar teman-teman, yaitu sila ketiga saja menjadi apa? Chauvisme. Nah, Chauvisme itu seperti apa? Nah, itu dipelajari ya teman-teman ya. Kemudian ini ada teori Pancasila menurut Marx, Lenin, Engels. Nah, ini pernah keluar ya teman-teman. Jadi teori kalian harus hafalkan oleh siapa. Contoh Thomas Hobbes ini teori Pancasilanya itu teori individualistik. Nah, kalian harus hafalkan ini juga karena ini juga sering keluar teman-teman. Kemudian kesatuan subjek Pancasila sebagai sumber tertib hukum Indonesia, kesatuan subjeknya seperti apa, yang mengadakan peraturan-peraturan hukum tersebut yang untuk Indonesia ialah pemerintah Republik Indonesia termasuk kesatuan apa. Nah, itu keluar juga pernah di tes tahun lalu kalian pelajari. Dan ini Undang-Undang 1945. Nah, dari Pancasila kita mempelajari ke Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ada yang sebelum amandemen dan sesudah amandemen. Sebelum amandemennya itu seperti apa susunannya? Yaitu dari pembukaan ada 16 bab, 37 pasal. Kemudian sesudah amandemen itu menjadi 20 bab, 73 pasal. Nah, ini kalian pelajari ya teman-teman ya. Kemudian tanggal amandemen juga harus kalian hafal. Pertama, kedua, ketiga, keempat itu kalian harus hafalkan. Nah, ini ada triknya juga teman-teman untuk menghafalkan sila-sila yang di amandemen. Jadi pada saat pengamandemenan yang pertama itu majulan gapat maju dupu dusat. Nah, berarti ada ma 5, ju 7, lan 9, ga 13, pat 14, ma 15, ju 17, dupu 20, dusat jadi 21. Nah, ini juga ada trik-triknya yang teman-teman bisa dihafalkan. Ini wajib hafal teman-teman kalian karena ini random banget, nanti bisa ditanyakan yang pertama, amandemen yang ketiga itu yang berubah apa. Nah, jadi harus dihafalkan semua. Memang berat teman-teman untuk menghafalkan semuanya. Jadi dulu saya triknya itu memakai headset. Saya baca satu persatu mengenai sila-sila yang di amandemen. Kemudian karena capek saya menghafalkan, saya mendengarkan dengan headset. Jadi jika telinga kita sering mendengar suara-suara untuk materi yang kita hafalkan, lama-lama otak ini akan merekam apa materi yang akan kita hafalkan. Lama-lama akan terpatri di kepala ini, jadi tidak perlu capek-capek untuk mengucapkan teman-teman. Jadi dengan mendengarkan secara rutin itu lama-kelamaan akan hafal. Jadi terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Saya harapkan teman-teman bisa mempersiapkannya jauh-jauh hari dan saya doakan semoga teman-teman lulus semua. Jangan lupa untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe channel YouTube ini agar berkembang dan memberikan informasi yang bermanfaat bagi teman-teman pejuang sekolah kedinasan. Salam perhubungan luar biasa.